Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, di video kali ini kita masih akan membahas untuk persiapan tes wawancara PPS ya. Nah, di video sebelumnya masih terkait dengan wawancara dan sekarang juga masih terkait dengan wawancara karena kita akan fokus pada hari-hari ini untuk persiapan kita wawancara seleksi PPS untuk pemilu tahun 2024. Namun sebelum ke pembahasannya, seperti biasa untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Nah, baik langsung saja tanpa basi-basi kita ke pembahasannya. Nomor satu, berapa lama PPS menyusun daftar pemilih sementara pemilu? Kunci jawaban di sini yaitu jawabannya paling lambat 1 bulan sejak berakhirnya pemutakhiran daftar pemilih. Nomor 2, PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara pemilu berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan atau peserta pemilu paling lama. Kunci jawaban di sini jawabannya yaitu 14 hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan peserta pemilu. Nomor 3, sebutkan nama kepala desa tempat wilayah domisili Anda dan sejak kapan kepala desa itu menjabat. Jawabannya di sini sebutkan nama kepala desa dan masa jabatannya. Tentu ini bersifat sesuai ya, maksudnya adalah sesuai dengan tempat tinggal desa teman-teman. Silakan hafalkan nama kepala desanya dan juga masa jabatannya. Kemudian nomor 4, ada berapa jumlah tahapan pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu? Kunci jawabannya di sini yaitu ada 11 tahapan. Nomor 5, apa saja prinsip pemilihan umum atau pemilu? Jawabannya mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Nomor 6, apa tugas KPU? Jawabannya, tugas KPU ada 2, yaitu merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum, kemudian menerima, meneliti, dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum. Nomor 7, kapan pemilihan umum pemungutan suara 2024 digelar? Jawabannya, setelah ditetapkan hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024 dalam keputusan KPU nomor 21 tahun 2022, hari ini ya, Senin 14 Februari 2022, tanggal pelaksanaan pemilu serentak 2024 resmi diluncurkan. Nah, kita ketahui untuk pemilu itu jatuh pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Nomor 8, kapan pemilu digelar pertama kali di Indonesia dan pada masa kepemimpinan siapa? Jawabannya, pemilu pertama dilangsungkan pada tahun 1955 dan bertujuan untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Pemilu ini seringkali disebut dengan pemilu 1955 dan dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Nomor 9, kapan daftar pemilih tetap pemilu diumumkan oleh PPS? Jawabannya, daftar pemilih tetap diumumkan oleh PPS sejak diterima dari KPU Kabupaten Kota sampai hari pemungutan suara. Nomor 10, apa tugas panitia pemilihan kecamatan? Jawabannya, yang pertama, membantu KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap. Kemudian membantu KPU Kabupaten atau Kota dalam menyelenggarakan pemilu. Selanjutnya, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota.
Kemudian menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU kabupaten atau kota. Kemudian mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. Selanjutnya melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf E dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta pemilu. Selanjutnya mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud di atas. Selanjutnya menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada di atas. Nomor 11, apa fungsi panitia pemilihan kecamatan? Jawabannya yaitu membuat berita acara penghitungan suara serta membuat surat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu kecamatan, dan KPU kabupaten atau kota. Kemudian menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu kecamatan. Selanjutnya melakukan evaluasi dan memperhatikan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya. Selanjutnya melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat. Kemudian melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan sesuai undang-undang. Nomor 12. Apa saja asas pemilihan umum yang berlaku di Indonesia? Jawabannya yaitu luber, yang dimaksud pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E merujuk pada singkatan dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Nah, kemudian jurdil, maksudnya adalah jujur dan adil. Kemudian menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nomor 13. PPS menyampaikan hasil pleno rekapitulasi kepada. Jawabannya PPK, Panwaslu Kelurahan Desa atau sebutan lain, peserta pemilu tingkat kelurahan atau desa atau sebutan lain, dan perangkat pemerintah tingkat kelurahan atau desa atau sebutan lain. Nomor 14. PPS wajib memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan paling lama. Jawabannya yaitu 14 hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan serta masukan dari Bawaslu Provinsi dan peserta pemilu tingkat daerah provinsi dalam proses rekapitulasi DPS di KPU Provinsi atau KIP Aceh dan masukan dari Bawaslu dan atau peserta pemilu dalam proses rekapitulasi DPS di Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Nomor 15. Bagaimana PPS mengumumkan salinan sertifikat hasil perhitungan suara? Jawabannya, PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil perhitungan suara dan seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum. Mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Video ini hanya sebagai bahan belajar dan untuk persiapan tes wawancara PPS. Bila mana memang ada hal-hal yang perlu dikoreksi, boleh teman-teman koreksi bersama di kolom komentar. Sekali lagi, ini hanya sebagai bahan belajar bersama dan sebagai kisi-kisi untuk meningkatkan belajar kita terkhusus bagi teman-teman yang akan seleksi wawancara PPS. Semoga bermanfaat dan sebelum ditutup seperti biasa untuk yang belum subscribe silakan subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Baik, terima kasih. Akhir kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.